Udah capek banget seharian, badan rasanya pengen cepet-cepet nempel kasur. Giliran udah rebahan, mata malah nggak mau kompromi, terus melek. Pernah ngerasain nggak sih? Jujur, ini emang bikin frustrasi banget. Pikiran jalan terus kemana-mana, badan gelisah nggak karuan. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal langsung bedah misteri ini sampai tuntas. Kita akan intip langsung dari penjelasan medis, kenapa sih fenomena nyebelin ini sering banget kejadian, apalagi buat kamu yang punya riwayat asam lambung atau GERD, dan juga anxiety atau kecemasan. Yuk kita bongkar. Coba bayangin, kamu lagi tiduran, tenaga udah bener-bener habis, alias 0%. Tapi, pikiranmu malah lari maraton mikirin ini itu yang nggak ada ujungnya. Fenomena badan rontok tapi mata seger buger ini ternyata nggak langka loh. Anehnya, pengalaman yang nyiksa banget ini justru jadi makanan sehari-hari buat mereka yang lagi berjuang sama GERD dan anxiety. Jadi, sensasi nggak bisa tidur ini bukan cuma perkara kamu kebanyakan ngopi sore-sore. Ada mekanisme spesifik banget yang lagi muter di dalam tubuhmu tanpa kamu sadari. Misteri di malam hari. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhmu? Efek gravitasi. Bagaimana posisi berbaring mengubah lambungmu? Oke, mari kita bedah tersangka utama pertama kita, sistem pencernaan. Spesifiknya soal GERD. Gini, waktu kita lagi aktif siang hari, entah itu berdiri atau duduk, gravitasi bumi itu literally jadi sahabat terbaik kita. Dia secara aktif nahan cairan asam lambung supaya anteng di tempatnya, yaitu di bawah. Tapi pas malam tiba dan kamu mulai rebahan rata sama kasur, boom, keseimbangan ini hilang gitu aja. Tanpa bantuan tarikan gravitasi, cairan asam dari lambung ibarat dapat jalan tol bebas hambatan buat naik pelan-pelan ke kerongkongan. Jadi ini murni soal perubahan mekanis posisi tubuhmu, yang langsung merubah cara kerja organ di dalam sana. Terus apa akibatnya kalau asam lambung ini naik? Tubuhmu otomatis nyalain semacam alarm darurat. Mulai dari rasa panas di dada, tenggorokan yang kerasa ngeganjal, sampai perut yang terasa penuh atau begah banget sampai mau cari posisi tidur aja susah. Nah ini poin pentingnya. Meskipun kadang kamu ngerasa gejalanya nggak parah-parah amat, secara fisik tubuhmu tuh lagi keganggu. Gangguan internal yang diam-diam ini bertindak kayak alarm statis yang terus-terusan nyala, ngeblokir otakmu buat bisa masuk ke fase tidur yang nyenyak. Gimana mau tidur kalau tubuh lagi sibuk ngurusin ketidaknyamanan kan? Pikiran yang aktif dalam kesunyian. Faktor anxiety. Nah, sekarang kita sapa tersangka utama kedua kita, otak. Coba dipikir-pikir lagi, pas malam hari, kamar udah gelap, sepi, semua kesibukan siang udah kelar, harusnya tubuh masuk mode istirahat kan? Yang terjadi malah sebaliknya. Tubuhmu tanpa sadar tergelincir masuk ke mode siaga. Ini bukan cuma perasaan doang, ini beneran keadaan fisik yang dipicu sama produksi hormon stres dari dalam tubuh, yaitu adrenalin dan kortisol. Bayangin aja, secara kimiawi, tubuhmu tuh lagi siap-siap buat tempur atau lari dari ancaman. Padahal kenyataannya, kamu cuma lagi rebahan di kamar yang aman dan sunyi senyap. Kontras yang ekstrim antara niat mau istirahat sama chemical reaction di dalam tubuh, inilah yang bikin malam harimu jadi super kacau. Dan efek dari hormon-hormon tadi itu kerasa banget secara instan. Jantung tiba-tiba deg-degan lebih kenceng, otot-otot sekujur tubuh kaku pada lagi nggak ngapa-ngapain, dan pikiran lompat sana-sini nggak bisa direm. Gejala-gejala fisik ini bukan sekadar imajinasi kamu loh. Ini adalah hasil nyata dari hormon stres yang maksa fisikmu buat tetap waspada di level paling tinggi. Ibaratnya tubuhmu secara harfiah lagi pencet tombol survival mode. Persis di detik kamu lagi berusaha nutup mata. Gak heran kan kalau kamu cuma bisa meremelek. Siklus ganas insomnia, ketika lambung dan otak bertabrakan. Nah, bagian ini nih yang benar-benar menarik untuk kita pahamin bareng. Ini klimaks dari misterinya. Ternyata, lambung dan otak itu nggak cuma kerja sendiri-sendiri loh. Mereka berdua saling ngerespons, bertabrakan, dan akhirnya bikin satu siklus raksasa yang bikin kamu capek sendiri. Mari kita urai putaran biologis ini bareng-bareng. Dimulai dari langkah pertama, kamu rebahan, gravitasi hilang, asam lambung mulai naik. Masuk langkah kedua, naiknya asam ini bikin badan nggak nyaman, jadi kamu nggak bisa tidur. Ketiga, karena matamu melek terus di tengah malam yang sepi, pikiranmu dikasih ruang buat jadi hiperaktif, dan kamu mulai frustrasi lihat jam dinding. Terus, keempat, rasa frustrasi ini memicu anxiety, dan hormon stres di tubuhmu melonjak tajam. Terus tebak apa yang terjadi abis itu? Stres tinggi ini bahkan nyerang balik pencernaanmu, bikin produksi asam lambung makin banyak, dan melempar kamu balik ke langkah pertama, dengan kondisi yang lebih parah. Bener-bener putaran tanpa henti antara fisik yang gak nyaman dan emosi yang lelah. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Susah tidur yang kamu alamin itu bukan cuma gara-gara kamu kurang ngantuk atau kebetulan aja. Fakta medisnya, GERD dan anxiety itu secara aktif saling ngunci dan saling ngipasin supaya makin membesar. Kegelisahanmu tiap malam itu sebenarnya diatur oleh sebuah siklus sistemik yang sangat kompleks dan saling terhubung rapat di dalam tubuh.
Ini bukan salahmu, ini adalah siklus sistem tubuh yang lagi kejadian barengan. Memutus siklus dari akarnya, jalur pemulihan holistik. Karena kita udah tahu persis kalau masalahnya saling nyambung jadi satu siklus, solusinya juga jelas harus menyeluruh, alias holistik. Nggak bisa tuh cuma matiin satu bagian dan ngarep semua langsung beres. Dari hasil analisis berbagai sumber, ada beberapa jalur pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama, memperbaiki pola makan harian supaya lebih damai sama lambung. Kedua, ngebangun rutinitas tidur yang disiplin sebagai fondasi. Terus, mengelola stres secara aktif juga wajib banget buat nahan lonjakan hormon di malam hari. Nah, selain itu, laporan menunjukkan banyak juga yang mengeksplorasi obat tradisional Tiongkok atau TCM dan juga suplemen herbal premium. Pendekatan dengan bahan alami ini sering dipakai karena kemampuannya buat bantu nenangin sistem saraf yang kelewat tegang, sekaligus ngasih dukungan buat organ internal supaya pelan-pelan pulih. Semua langkah ini ibarat toolbox buat bantu nyimbangin lagi sistem tubuh kamu. Pesan terpenting yang pengen aku sampaikan ke kamu lewat pembahasan ini adalah kondisi yang nguras tenaga ini absolut bisa diperbaiki. Begitu kamu paham soal mekanisme internal tersembunyi yang diam-diam otomatis jalan di tubuhmu, kamu sebenarnya udah ambil alih kendali. Kunci utamanya satu, kamu harus nemuin dulu akar penyebabnya. Coba raba-raba, apakah pemicu awalnya murni dari fisik asam lambung atau jangan-jangan dipicu sama tingkat kecemasan yang selama ini kamu pendam? Ngenalin titik awal dari mana siklus ini berputar adalah langkah paling pertama buat ngancurin lingkarannya dan dapetin balik waktu istirahatmu. Nah, itu dia yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Sesudah kita bongkar habis-habisan gimana lambungmu, gravitasi, hormon, dan otak saling berinteraksi, apakah kamu sekarang udah siap buat mulai investigasi tubuhmu sendiri dan nemuin akar penyebab masalah tidurmu? Jangan biarin siklus misteri ini terus-terusan nyandra energi dan kesehatan kamu ya. Ambil tindakan, dengerin sinyal dari tubuhmu, dan mulailah proses memutus siklusnya malam ini juga.